Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berkenan memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung orang yang Allah berikan kepadanya istiqomah dalam ibadah, karena ibadah itu adalah merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Dan sesungguhnya kebahagiaan kita terukur dengan sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Di satu sisi juga kita sangat bersyukur dengan kegiatan ini adalah majelis taklim semacam ini, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa dan seterusnya. Maka manusia tidak boleh lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika hati kita ini sedikit saja berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah satu penyimpangan, kesesatan dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena iman kita ini tidak tetap, dalam artian adalah ketika orang beriman terus. Tetapi menurut pemahaman iman kita ini berdasarkan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman kita itu adalah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'as. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Maka ketika kita tidak dalam posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kemaksiatan, sudah pasti. Botol ini kalau tidak diisi dengan air, yang masuk adalah, yang bisa jawab boleh pulang. Oh iya. Angin. Kalau tidak ada air, maka yang masuk adalah itu sunatullah. Kalau hati kita, pikiran kita tidak diisi dengan ilmu, dengan kebaikan, nasihat-nasihat yang baik, maka yang masuk adalah nasihat yang buruk. Ini bahaya. Saya bercontoh adalah, maka dakwah itu memperingatkan orang dalam kebaikan itu nggak boleh putus. Kita belajar dari kisah Nabi Musa sebelum masuk poin ini, kodimah supaya kita ini senang dengan hadir dengan majelis yang semacam ini. Nabi Musa difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'di wa antum dhalimun. Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya 40 hari, 40 malam. Ada tugas dari Allah untuk meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Baru 40 malam saja, karena gak ada orang yang memperingatkan kepada kaumnya, mengajak kepada kaumnya terkait dengan kebaikan, terkait dengan nasihat-nasihat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian muncul seseorang yang bernama Samiri, kemudian mengajak kaumnya Nabi Musa untuk menyembah anak sapi, anak lembu. Itu bahaya. Kalau tidak ada orang yang menyuruh kepada kebaikan, kebenaran, maka yang muncul adalah orang yang mengajak kepada
keburukan, kesesatan dan seterusnya. Kalau orang tidak mengisi hatinya, pikirannya terkait dengan ilmu-ilmu yang benar, maka akan masuk ilmu-ilmu yang tidak benar. Kalau kita tidak paham tauhid, maka yang masuk adalah syirik. Kalau tidak paham terkait dengan keimanan, yang masuk adalah kekufuran. Dan itu sudah sunatullah. Maka kita sangat bersyukur dengan adanya majelis yang semacam ini, sehingga dengan demikian kita tetap dalam lingkungan dan kondisi yang baik, insyaallah. Selanjutnya adalah masuk kepada pembahasan yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Hikmah atau rasa dibalik Ramadan sebagai syahrul Quran. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Dan begitulah mestinya seorang mukmin, jangankan kurang hitungan hari, belasan atau bahkan beberapa hari. Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kurang 5-6 bulan mereka sudah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma balighna Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita ini sangat butuh dengan Ramadan, dalam artian bahwa setiap setahun sekali Allah mengadakan satu program yang itu juga merupakan rukun daripada rukun Islam, adalah puasa Ramadan. Apakah intinya adalah hanya sekedar berpuasa? Nah, ini kita ambil dari sisi yang lain, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Shahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ternyata Ramadan ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai kesempatan bonus terbesar bagi orang-orang beriman. Tidak ada janji Allah daripada pahala yang akan diberikan kepada orang yang beramal soleh sekecil apapun yang sebesar dan sebegitu banyak melebihi Ramadan. Tidak ada. Kalau selain Ramadan semuanya ditakar. Semua ditakar. Contoh misalnya kalau orang berinfak di luar Ramadan, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kalau Ramadan loss tanpa batas, bighairi hisab. Nah, apa di antara hikmahnya? Supaya betul-betul orang beriman itu memfokuskan diri selama 1 bulan itu untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian fokus beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Berarti kita nggak usah bekerja, cukup di masjid saja. Bukan begitu. Karena bekerja itu juga termasuk ibadah. Bekerja itu termasuk ibadah. Karena kita semuanya punya tanggungan keluarga. Akan tetapi harus difahami bahwa dalam keseharian kita ini betul-betul waktu yang kita miliki ini, kita betul-betul fokus bagaimana dalam 1 bulan ini kita bisa memaksimalkan diri untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah bagaimana seorang mukmin berta'ammul dengan Quran. Maka Ramadan disebut dengan apa? Syahrul Quran. Ya. Ini apa maksud yang paling pokok di antara bahwa orang-orang beriman di Ramadan itu betul-betul fokus. Rasulullah SAW setiap tahun sekali, khusus di bulan Ramadan, setoran Quran dengan malaikat Jibril. Kemudian para ulama juga demikian. Ketika Ramadan mereka meninggalkan kitab-kitab mereka dan fokus kepada Al-Quranul Karim, baik membacanya, ya, mentadaburinya, memahami isinya. Mengapa demikian? Karena di antara salah satu kemuliaan Ramadan itu
Allah jadikan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, ta'ziman li kitabillah ta'ala, adalah sebagai bentuk pengagungan terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Ramadan itu sebenarnya sama dengan bulan-bulan yang lain, sama dengan Rajab, sama dengan Muharram dan seterusnya, sama. Tapi kenapa spesial Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi pimpinan para bulan? Karena unzila fihil Qur'an, Allah turunkan di Ramadan itu Al-Qur'anul Karim, maka kemudian Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Apa kemudian nilai yang mendasar terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'an? Karena fungsi pokok daripada Al-Qur'an itu sendiri adalah hudan linnas, secara umum dan secara khusus bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidupnya orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Diharapkan orang-orang beriman di saat bulan Ramadan itu mereka berta'amul dengan Al-Qur'anul Karim supaya hati mereka tersibghoh kepada Quran, supaya tumbuh rasa cinta mereka kepada Quran. Kenapa harus tumbuh rasa cinta kepada Quran? Harus begitu kuat, karena hidup kita ini gak akan selamat kalau tidak mengikuti Al-Quran. Dipastikan gak akan selamat. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk hidup. Kita itu kadang-kadang pola pikir kita ini kebalik. Jenengan kalau tumbas TV atau barang-barang elektronik itu, buka cara nyetelnya, cara memasangnya, mesti ada panduannya kan? Ya kan? Mesti ada panduan. Sama peralatan di sini yang begitu besar itu semuanya ada panduannya, nggak sembarang kemudian orang bisa megang kalau dia nggak paham ilmunya terkait dengan masalah itu. Artinya apa? Itu butuh petunjuk. Nah, kita kadang-kadang terkait dengan petunjuk dunia itu nomor satu. Apalagi dalam dunia kerja, safety itu yang pertama. Saya pernah ngisi di penguburan minyak di laut itu, melangkah dari pelabuhan satu langkah harus pakai pelampung. Alasannya apa? Safety. Itu adalah cara gitu ya. Cara supaya kita ini aman. Masya Allah, itu dunia. Sementara itu adalah paling kerusakannya hanya sebentar saja. Dunia berapa umurnya? Sementara terkait dengan akhirat itu selama-lamanya, abadan. Maksud saya adalah ketika terkait dengan dunia, kita terkadang itu betul-betul sangat sungguh-sungguh dalam menerapkan tata cara terkait dengan suksesnya dunia itu. Padahal umur dunia itu hanya sebentar saja. Sementara akhirat yang abadan justru mestinya safety-nya itu harus 24 jam. Saya pikir semua logika kita akan menerima itu. Coba kalau mesin-mesin yang ada di sini ini nggak pakai prosedur petunjuk bagaimana penggunaan mesinnya, hancur itu. Ini dunia. Bagaimana dengan akhirat? Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendorong kita untuk taqarrub, dekat dengan Al-Qur'an itu bukan apa-apa, tapi adalah untuk kebaikan kita. Bahkan dipastikan kenapa harus dengan Quran? Karena ketika seseorang jauh daripada Al-Qur'anul Karim, dia akan berada dalam kegelapan seumur hidupnya. Baik kegelapan yang sifatnya adalah hissi itu zahir, maupun kegelapan yang sifatnya adalah batin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan Quran itu
engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bahasa sederhananya, kalau manusia tidak mau dibimbing oleh Quran, tidak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya, dipastikan dia berada dalam kegelapan. Kegelapan yang sifatnya zahir mungkin hanya sementara saja. Tapi kalau yang gelap adalah hati kita, yang gelap adalah iman kita, Masya Allah, seumur hidup bahkan abada selama-lamanya. Maka juga sering saya sampaikan di sini, kalau mungkin panjenengan mengingat, saya sering mengutip ayat betapa nanti orang-orang kafir itu betul-betul akan menyesal kenapa mereka dulu bukan seorang muslim. Qala ta'ala rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Seringkali orang-orang kafir nanti di akhirat itu akan melamun, berangan-angan, bercita-cita, kenapa saya dulu bukan seorang muslim? Kenapa? Karena orang beriman itu betul-betul dia tersinari dengan petunjuk Quran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beramal saleh di bulan Ramadan. Kemudian ditegaskan bahwasanya syahrul Ramadan huwa syahrul Quran, supaya kita ini tersibghoh hati kita ini kepada Quran, bukan sekedar membaca, tetapi diharapkan adalah memahami isinya, kemudian menjadikan Quran itu panduan hidupnya. Coba kita lihat, atau mungkin saya mau bertanya, adakah perkara dalam Al-Quran baik yang bersifat perintah maupun larangan itu kemudian merugikan manusia? Kalau panjenengan ada yang bisa mendapatinya, saya siap memberikan hadiah. Gak ada, gak akan menemukan. Kenapa gak menemukan? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Artinya persis sesuai dengan fitrah manusia. Sekarang contoh. Dalam Quran itu kita dilarang mendekati zina, menundukkan pandangan misalnya. Sekarang adakah seorang suami yang istrinya ketika dipelototi sama orang seneng? Ada di antara jamaah yang bangga kalau istrinya itu kemudian dipelototi oleh laki-laki lain? Ada Pak? Kok gak ada yang jawab? Iya. Tapi kadang-kadang saya heran, di sini nggak ngomong nggak, tapi istrinya disuruh dandan menor supaya dilihat orang itu pantas begitu ya. Gak ada. Ya ada. Jadi di antara faktor terjadinya banyak perselingkuhan hari ini itu pun karena tidak luput dari pandangan. Dari pandangan. Dan Islam itu sudah mengantisipasi sekian ribu abad yang lalu. Fitrah. Kenapa kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi, dekat kepada perzinahan dan seterusnya? Karena tidak mengikuti panduan Quran. Mohon maaf, jangan cek profil istri-istri Anda di Facebook. Apakah ada yang masang wajahnya di Facebook? Itu secara tidak langsung dia ingin menunjukkan inilah wajah saya di seluruh dunia. Dan itu sebenarnya dilarang oleh Islam. Jangan dilarang. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Gak ada satupun di antara laki-laki yang akan bangga dan senang ketika istrinya dinikmati oleh orang lain, meskipun hanya berupa penglihatan saja. Fitrah. Al-Quran melarang umat manusia untuk yaghtab ba'dhum ba'dha. Untuk apa? Supaya rasan-rasan, melarang supaya agar jangan rasan-rasan, menggunjing satu sama lain. Adakah di dunia ini orang yang suka digunjing? Ada. Quran melarang untuk menggunjing. Wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi fakarihtum. Dilarang oleh Quran, jangan kalian menggunjing satu sama lain.
Karena orang yang gunjing-menggunjing itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Mau kita makan bangkai Quran? Masya Allah. Dan semuanya ingin hidup bahagia. Tetapi terkadang kita ini tidak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Maunya kita itu ingin sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya mohon maaf, berapa banyak rumah tangga yang hancur itu karena apa? Yang dipakai bukan aturan Quran, yang dipakai adalah aturan di luar Quran. Padahal Quran itu Masya Allah detail lengkap sekali. Ditambah dengan hadis Rasulullah SAW, tentunya Rasulullah SAW. Kalaupun ada hukum yang lain, itu sifatnya adalah mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal tadi saya mengatakan bahwa ketika orang itu tidak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup, dipastikan hidupnya pasti tersesat. Dan orang yang tersesat dipastikan adalah orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sama sekali, baik sesat di dunia maupun di akhirat. Sementara Al-Quran ini Masya Allah betul-betul menjadikan kita betul-betul menjadi orang yang paling bahagia. Meskipun hanya sekedar membaca saja, tetapi intinya bukan membaca, tetapi apa? Mempelajari isinya, kemudian kita pelan-pelan kemudian mengikuti apa yang disertakan oleh Al-Quran. Tidak hanya di Ramadan saja, nanti setelah Ramadan ada ibadah yang namanya haji. Di situ kemudian ada salah satu rukun daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Allah ingin mengingatkan kembali. Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Padahal rukun haji itu banyak. Kenapa Rasulullah menyebut al-hajju Arafah, haji itu Arafah? Seolah-olah bahwasanya Arafah itu, wukuf di Arafah itu adalah mendominasi rukun-rukun haji yang lain. Tidak. Tapi sebenarnya adalah ternyata terselip di situ. Kenapa Arafah begitu sangat mulia? Kenapa wukuf Arafah begitu sangat penting? Bahkan orang yang gak haji pun merasakan kebaikan daripada wukuf di Arafah. Karena ternyata ayat terakhir daripada Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah pada saat Rasulullah wukuf di Arafah. Maka Allah muliakan itu Arafah. Maka jemaah sekalian, jadi kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, jadikan Quran itu sebagai petunjuk. Jadikan Quran itu sebagai imam kita. Karena ketika kita semuanya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dipastikan hidup kita adalah terang. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang dengan Quran itu kemudian Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian Al-Quran itu bukan perkara kemudian dibaca atau sekedar dihafal. Ini saya juga ingin menyampaikan, kita hari ini itu berbangga-bangga terkait dengan menghafal Quran. Memang orang yang menghafal Quran itu memiliki posisi yang baik, memiliki keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang kemudian sedikit harus lebih banyak memahami terkait dengan menghafal Quran ini. Maka sebenarnya para ulama menyebutkan bahwa orang yang menghafal Quran secara lafzan itu bukan hafidhul Quran, disebut dengan hamilul Quran. Tetapi justru disebutkan di dalam kitab At-Tibyan terkait dengan adab di dalam menghafal Quran itu, bahwa para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hafidhul Quran, menjaga Quran itu adalah imma, baik dia itu menghafal secara lafadznya kemudian plus mengamalkan isinya, atau dia memang tidak hafal secara lafadznya tetapi melaksanakan isi daripada Quran itu juga disebut dengan hafidhul Quran. Kenapa kemudian Al-Quran yang dihafal oleh ribuan manusia
pada hari ini belum sampai tarafan mampu mengangkat derajat orang beriman. Karena memang ada beberapa poin yang penting yang harus difahami oleh kita. Yang pertama adalah terkait dengan Quran itu tujuan pokoknya bukan itu. Apalagi kemudian mohon maaf ini di antara kita yang mungkin punya anak di lembaga-lembaga yang ada itu sering kemudian bangga kalau anaknya itu lomba tahfidz juara 1, juara 2, juara 3 dapat hadiah A, B, C begitu. Bahkan anak-anak kecil sudah hafal Quran. Masya Allah, itu sebuah keutamaan yang sangat mulia. Betul, keutamaan yang sangat tinggi. Dan tidak semua orang bisa menghafal Quran sedemikian rupa itu. Tetapi perlu dicatat baik-baik. Kenapa kemudian nilai faedahnya dan manfaatnya itu kemudian kadang tidak sebanding dengan Quran yang dihafalkan? Oleh sebab itu, diantaranya adalah orang menghafal Quran tidak hanya orang Islam saja. Banyak pendeta-pendeta itu juga yang hafal Quran. Namun kenapa Quran itu tidak mengantarkan pendeta-pendeta itu menjadi seorang Muslim? Senok Horjen atau siapa ya? Itu hafal Quran. Tapi berapa banyak orang yang dimurtadkan karena itu? Kenapa? Karena salah tujuan dalam mempelajari Al-Quran atau menghafal Quran. Bisa jadi seseorang yang sudah hafal Quran tidak bisa mengambil faidah daripada Al-Quran karena niatnya salah. Kenapa kau salah? Dia hanya sekedar pengen hafal Quran, kepengen dianggap sebagai seorang hafidz saja, menghafal Quran saja. Sementara lihat bagaimana perilaku para sahabat ketika mereka ta'amul dengan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwasanya beliau berkata, dulu kami di masa Rasulullah SAW kami belajar Quran itu dimulai dengan 10 ayat. Belajar 10 ayat, dibaca, difahami maknanya, ditadaburi isinya, kemudian diamalkan isinya, baru kemudian mereka meminta tambahan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tidak minta tambahan untuk setoran ayat sampai kemudian tadi membacanya, memahaminya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan isinya. Jadi Al-Quran itu betul-betul berjalan sebagaimana Rasulullah SAW lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an akhlaq Rasulullah SAW qalat akhlaquhul Quran. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana terkait dengan akhlak dan perilaku Rasulullah SAW, maka dijawab akhlaknya adalah Al-Quran. Maka dibuktikan betul ketika kaum muslimin di masa itu betul-betul menjadikan Quran bukan sekedar bacaan, tapi petunjuk hidup. Yang terjadi adalah sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu. Hari ini setiap tahun ribuan para penghafal Quran, namun sebatas hanya menghafal lafadznya saja. Syekh Azlan, beliau pernah mengatakan, beliau adalah seorang alim yang mengajar di Masjidil Haram yang baru-baru saja beliau meninggal. Beliau mengatakan dalam salah satu muhadarahnya, saya takjub dengan pelikannya orang muslim hari ini. Katsirun minhum yurakkizuna fi hifdzi alfadz al-Quran faqat. Mereka memfokuskan hanya menghafalkan lafaz-lafaznya saja. Detail terkait dengan huruf-hurufnya, tajwidnya memang kita harus membaca dengan tertib. Fokus untuk itu, namun tidak fokus terhadap isinya Quran. Padahal tuntutan kita itu adalah dihadirkannya Quran itu adalah untuk diambil, dijadikan sebagai petunjuk. Masya Allah, ini luar biasa. Contoh lagi misalnya, ada perkara yang penting yang kalau kita mengambil dari Al-Quran. Satu contoh, mungkin saya ingin bertanya kepada jenengan semua, apa sebenarnya faktor yang paling
kuat di antara rusaknya keutuhan rumah tangga? Adakah yang mau jawab? Selama ini mungkin kita berpikir bahwa rumah tangga itu akan hancur, rusak itu karena satu, uangnya nggak ada, sehingga panjenengan bekerja mati-matian, ya, karena uang itu adalah segalanya. Atau mungkin karena yang lain, yang sifatnya adalah dunia. Ternyata Quran itu sederhana di dalam terkait dengan keutuhan rumah tangga. Itu contoh kalau kita mau ngambil. Ternyata di dalam Al-Quran itu, di saat Allah membahas rumah tangga terkait dengan rumah tangga yang tidak harmonis, itu Allah selipkan satu ayat. Hafidhu ala sholawatikum wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini petunjuk Quran. Kalau ingin rumah tangga kita itu bahagia, ternyata Allah selipkan satu ayat yang bunyinya adalah hafidhu ala sholawatikum wassolatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu dan lakukan dengan istiqomah. Ini Quran, petunjuk Quran. Dan para ahli tafsir, para mufassir menjelaskan terkait ini, di antara faedah hikmah kenapa Allah meletakkan satu ayat di tengah-tengah pembahasan terkait dengan rumah tangga yang tidak harmonis. Ternyata Allah ingin memberitahukan kepada hambanya, terutama yang beriman, adalah bahwa rumah tangga yang tidak menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah sholat, dipastikan rumah tangganya gak akan langgeng. Ini petunjuk Quran. Hari ini orang berlomba-lomba membangun keluarganya bukan dengan petunjuk Quran. Maka wajar, mohon maaf, pacarannya 10 tahun, nikahnya cuma 1 minggu. Begitu kan kata berita. Kenapa demikian? Lagi-lagi adalah karena kita tidak mau mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Padahal sholat 5 waktu kalau kita hitung coba, ketemu berapa? Sholat 5 waktu berapa menit? Oh, di pabrik ini kalau diimami sholat kemudian persolatnya yang wajib itu kira-kira 30 menit, geremeng nawa. Berapa? Dimarahi sama beliau. Wah, ini telat. Paling lama 10 menit, 10 kali 5 cuma berapa? 50 menit kan 1 jam. Masya Allah. Tapi 50 menit ini andai kata kemudian betul-betul kita fahami, itu adalah perkara yang sangat penting yang Allah tunjukkan kepada kita. Demi Allah, seluruh kehidupan kita akan tertata dengan sendiri. Betul. Suatu ketika datang seorang anak muda, kemudian dengan lusuhnya dia mengatakan, "Pak, saya sudah tidur di ladang itu selama 2 malam." Saya bilang, "Kenapa kamu tidur di ladang 2 malam?" "Ini istri saya minta untuk diceraikan, sehingga saya untuk menceraikannya. Akhirnya saya kemudian pergi ke ladang dan tidur di sana." Saya nggak tanya aman, saya tanya, "Gimana istrimu? Dia sholat?" Dia jawab, "Tidak sholat." "Kamu?" "Ya kalau koper sholat, kalau enggak ya enggak sholat." Oh, wajar. Kamu pulang, kamu sholat 5 waktu, istrimu ajak sholat, selesai masalah. 1 minggu telepon, alhamdulillah sekarang istri saya sudah enggak minta cerai lagi. Sholat. Masya Allah. Ada seorang pengusaha kaya raya. Saya diminta temannya untuk datang ke rumahnya. Saya datang karena temannya tadi melihat ini orang ini kaya raya. Saya tahu, Pak, Masya Allah kaya raya. Mobil pribadinya aja berapa, usahanya duduk ini aja ratusan juta datang. Tapi kata temannya, ini teman saya, selama nikahnya saya belum mendengar dia ini nggak bertengkar. Setiap dia bertengkar sama istrinya. Masya Allah, bertengkar tuh. Tapi Allah takdirkan nggak cerai dia. Karena mungkin Allah masih berkehendak baik. Akhirnya kemudian datang, saya tanya, "Pak, ada apa?" Saya mau, "Wah ini Pak." Dia nangis dan dia bilang sikatnya, kalau waktunya terbatas,
Saya sudah 40 tahun tidak sholat. 40 tahun tidak sholat. Yang mestinya yang nggak bahagia itu sepedanya yang platnya sudah nggak ada nomornya itu. Dia mobil pribadinya saja lebih dari 3-4 mahal. Usahanya saya tanya temannya itu per hari itu kadang orang ngantarkan 200 juta 300 juta. Satu bulan berapa gitu? Masya Allah, rumahnya megah. Dia nggak sholat 40 tahun. Saya bilang, Pak, Masya Allah, Bapak makan nikmatnya Allah 24 jam 40 tahun lebih. Itu nikahnya, sebelum nikah juga. Sholat hanya berapa menit saja kok nggak kober, nangis. Kemudian sudah jawabannya satu, kalau ingin selesai rumah tangga beres sholat. Begitu 1 minggu nelpon, bilang, saya Masya Allah Pak Ustadz, baru kali ini saya merasa 1 minggu ini saya baru nikah. Akhirnya kemudian nggak tengkar sama istrinya, anaknya yang susah diatur juga kemudian jadi baik karena petunjuk Quran. Jadi kita jangan setiap ada masalah larinya ke netizen. Buyar, Pak. Hari ini itu kalau ada masalah larinya kemana? Netizen. Larinya ke Quran. Mengadu sama Allah. Buka itu Al-Quran itu. Buka petunjuknya Rasulullah SAW. Ini penting. Jangan sampai di akhir taklim ini saya menyampaikan. Jangan sampai kita ini sudah lelah di dunia yang semacam ini. Habis keringat kita, tenaga kita untuk kemudian mendapatkan dunia. Sudah begitu di kuburan kita juga melarat, nanti di akhirat lebih berat lagi. Jangan sampai demikian. Kita nggak apa-apa di dunia kita ini melarat, berat nggak masalah. Yang penting di alam kubur kita terang, di akhirat ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jaminannya cuma satu, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Ramadan nanti itu adalah diantara inti pokoknya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan tidak akan orang itu menjadi orang takwa sampai dia menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidupnya. Itu kata kuncinya. Jadi jangan kita baca Qurannya saja. Kalaupun nggak paham tafsirnya, baca terjemahnya. Nah sekarang ini banyak tempat-tempat untuk memahami terkait dengan Quran. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kemudian Al-Quran yang sudah di samping kita, yang itu nanti dengannya menjadi syafaat bagi kita. Karena Rasulullah mengatakan, Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Membacanya maksudnya membacanya, memahami isinya, mentadaburinya, kemudian berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Baru kemudian Quran itu nanti akan menjadi syafaat kelak di yaumul qiyamah, yaumun la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat anak-anak dan harta benda, tetapi adalah illa biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali dengan orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selalu condong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seseorang muslim menjadi muslim yang taat kepada Allah sampai dia betul-betul mengikuti petunjuk Rabbnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW. Demikian sudah 4 jam 4. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menggugah hati kita untuk menjadi yang lebih baik, sehingga kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi kita berharap bahwa di akhirat kelak kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan kematiannya dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Demikian, barakallahu fikum ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.